tarik tuh ya, ditarik semua, mas. Mana itu? Bentar gua gerak-gerak. Selamat siang. Bapak Ibu, kita minta maju kamu pojok ke sono di depan juga. Tolong. Terus masker dipasang. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Amin. Yang terhormat, Bapak Camat Daerah bersama staf. Yang terhormat, Bapak Kapolsek Daerah bersama Kota. Yang terhormat, kedua Nyong dan Nona Dokter disesuaikan diri. Oke, dari tempat ini juga kita persilakan Bapak Camat. Takut katanya mau divaksin hari ini, tapi hari ini ketemu bersama ada di sini, mari ketemu semua dengar bersama supaya tahu. Dari saya tahu ketemu jadi tahu, ya hampir ketemu hanya dengar berita-berita hoax dari media, internet, dan informasi-informasi yang entah siapa yang mau nanti, siapa yang saya mau nanti, tapi nanti sebentar kita dengar bersama penjelasan dari Bapak dan Ibu yang di depan teristimewa, kedua dokter yang ada bersama dengan Ketum di hari ini dalam sosialisasi ini. Barangkali itu yang kita sampaikan, lebih dan kurangnya kita sampaikan, lebih jelasnya kita sampaikan lain secara lain kepada Bapak dan Ibu itu kerja pertama Bapak Camat Daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kades. Jadi nama bicara ini bukan spesifik, bebas. Bapak Kapolsek yang kita hormati, Bapak Kades yang kita hormati, Ibu Nona Dokter dan Non Dokter, seperti yang paling ada di Nyong dengan Non yang adalah masuk dalam tim COVID dalam kecamatan Daerah. Dan Bapak BPD tahu dan tentunya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang
sudah meluangkan waktu hadir di balai desa untuk mengikuti sosialisasi atau arahan dari tim COVID kita. Bapak Ibu, sebenarnya sosialisasi ini sudah berlangsung beberapa hari yang lalu. Karena hari ini Warga kan di sini, kita ada di sini karena program kita kan 11 desa yang itu dijadwal, jadi kita akan berjalan sesuaikan dengan jadwal yang sudah atau buat. Hampir di semua desa ini, desa itu hampir tim vaksin itu belum dilatih katanya, jadi itu saya mau divaksin. Belum lagi karena yang ketemu itu dokter ada baru kita mau divaksin. Belum lagi katanya vaksin itu dalam beberapa saat orangnya mati. Belum lagi katanya vaksin itu berhubungan dengan antikris atau berhubungan dengan neraka katanya. Dan berbagai isu-isu yang lain yang berkembang sangat besar di Kecamatan Donahera. Di kecamatan-kecamatan yang lain, isu-isu ini juga ada, tetapi lebih trennya ada di Kecamatan Donahera, terutama hampir di semua desa. Sampai-sampai kita turun ke desa, suruh tanda-tanda daftar hadir sebagai bukti bahwa kami sudah sosialisasi di desa bersangkutan. Terus yang mau tanda harus ada debit. Terus yang sekarang ini lagi tren itu mau kemana-mana harus ada kartu vaksin. Itu yang terjadi di kartu vaksin yang sudah pasti kita tinggal di sini saja. Isu negatifnya, tapi isu positifnya masyarakat tidak pernah tanggapi. Lebih banyak orang bilang vaksin nanti mati, vaksin nanti sakit. Lalu sampai hari ini hampir semua kecamatan sudah melaksanakan vaksin. Kita belum pernah dengan informasi bahwa di kisah ada orang yang mati. Juga yang kita hormati pula Ketua Majelis Jemaat Rotnama, Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang telah hadir di balai desa ini dalam rangka kita sama-sama mengikuti sosialisasi tentang vaksinasi di desa Rotnama. Dilim ini kan sudah terlaksana vaksinasi. Vaksin di sana itu sudah terlaksana dan di sana tidak ada sosialisasi seperti begini. Kita tim lengkap tuh di sana itu cuma di kesehatan saja yang perlu sosialisasi, dan setelah sosialisasi masyarakat yang berhormati juga di Majelis Tempat, dan saya berterima kasih dan berikan rasa hormat buat Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Jadi sedikit perkenalan, saya Yogi, Dokter Ibu Sekontela. Jadi saya masuk dalam Satgas di Kecamatan Donahera. Jadi sekalian dalam hari ini kita mau kasih sosialisasi perihal vaksin COVID-19. Jadi yang perlu kita ketahui pertama itu apa sih vaksin itu? Dokter Yogi sudah jelasin panjang lebar. Jadi kalau Bapak Ibu semua yang mau bertanya silakan bertanya juga. Kita kasih pertanyaan juga Bapak. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung potong catat, lalu mungkin beta atau Dokter Yogi bisa bantu jawab juga. Iya, terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan dari Pak Camat, Pak Kapolsek maupun Ketua Dokter. Waktu ini kita serahkan kalau ada yang tidak mengerti bahkan ingin ditanyakan apa saja terkait dengan vaksin COVID. Oke, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya. Yang saya hormati Camat Donahera, yang saya hormati juga Kapolsek Donahera, yang saya hormati Kepala Desa Rotnama, Ketua Majelis Jemaat, dan yang saya banggakan masyarakat Desa Rotnama yang sudah menghadiri sosialisasi COVID-19 ini.
Oke, saya merasa puas dengan penjelasan yang dijelaskan oleh Dr. Yogi. Dan di sini pertanyaan saya adalah, dalam melakukan vaksinasi terdapat 2 tahap, yaitu vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Pertanyaan saya, seandainya saya mengikuti vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua saya tidak mengikuti, apa dampak bagi saya jika saya tidak mengikuti vaksinasi kedua? Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah jika seseorang sudah mengikuti vaksinasi, apakah boleh dia mengabaikan protokol kesehatan yang terdiri dari 5M, namun ia hanya mengabaikan 4M saja? Cukup pertanyaan dari saya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Tinggalkan desa ini dan sebutkan ke desa sebelah. Itu ini kan tetap bilang bahwa yang ada di pundak kita ini 11 desa pengamanan. Lalu dari sisi isu juga Bapak Kapolres akan kasih, kalau isunya itu miring dan membahayakan, supaya berhubungan dengan undang-undang ID, berhubungan dengan soal keamanan. Lalu aspek vaksin, bagaimana proses vaksin sampai yang lain-lain. Yang karena Bapak dapat isu itu sampaikan, karena Bapak itu beruntung kita turun dua dokter sekali. Dokter itu kerja banyak dan target program juga ada. Kalau Bapak perlu tidak manfaatkan kesempatan ini, kita minta besok akan ada isu sendiri di sini mengenai vaksinasi. Dan itu kita akan lihat dari sisi data yang masuk. Kalau data yang masuk dia kurang, presentasinya kurang, bahkan 10 sampai. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak Camat Maeda, Polsek yang menghormati, dan Bapak Ibu dokter. Pertanyaan beta, dia terkait dengan isu yang berkembang terkait dengan anak di bawah umur 12 tahun yang tidak bisa berlayar. Lalu apakah mereka ini dengan surat keterangan bisa berlayar saja atau bagaimana jika dalam keadaan tertentu kami harus melakukan perjalanan dengan anak di bawah umur 12 tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga dengan anak-anak kita di bawah umur 12 tahun itu yang tidak vaksin, lalu apakah mereka juga akan diprogramkan dengan vaksinasi dalam bentuk imunisasi untuk anak-anak? Karena dari apa yang kita sudah dapatkan dari Ambon, bahwa kita punya anak yang kedua itu sudah ada itu imunisasi vaksin. Ya, kita sering tahu apakah model bagaimana. Boleh sedikit dijelaskan untuk semua kita, lalu dampaknya apa untuk anak-anak supaya orang tua di sini juga bisa mengerti, lalu ketemu yang ada di hoax-hoax yang itu. Lalu kemudian yang terakhir yang ingin mereka sampaikan, bahwa dalam percakapan singkat kita tadi juga Pak Kades, memang tadi Bapak Dokter sudah jelaskan, kita sering tahu yang nama, memang ini hanya sepertiga bagian yang hadir. Banyak sekali yang tidak hadir, tidak mengikuti proses ini. Kita agak ngantuk, bukan karena proses sosialisasinya, karena memang ini jam tidur siang. Lalu saya enak untuk Bapak Ibu di sini dengar, supaya dalam proses vaksinasi pendataan masyarakat bisa data saja, tetapi apakah mereka akan hadir dalam proses vaksin kesan? Itu yang pertanyaannya, yang semua data bisa masuk saja, data itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja saya menyuarakan pertanyaan saya sehingga tidak bertele-tele. Terima kasih atas penjelasan dijelaskan oleh Bapak Dr. Yogi terkait dengan penyakit-penyakit komplikasi yang tadi disampaikan. Andai kata gula dan darah tinggi tadi dijelaskan, kalau misalnya tadi bisa dilakukan vaksinasi,
Kalau misalnya kita yang penyakit dalam, misalnya paru-paru basah, hati bangsa, artinya penyakit yang tidak stabil, apakah itu bisa dilakukan vaksin atau tidak sehingga? Tetapi kita penjelasan sehingga nanti ada yang masyarakat yang memang benar-benar yang tidak penyakit tersebut, mereka juga bisa mengerti terkait dengan penjelasan dari dokter, karena penyakit komplikasi yang digabungkan dengan antibodi ini kan kekerasan efeknya sangat tinggi juga. Jadi kita penjelasan sehingga ketika kita yang ada mengidap penyakit tersebut, kita juga bisa paham terkait dengan tujuan dari vaksin ini, sehingga masyarakat yang tadinya tidak bersedia pun juga mungkin bisa bersedia atau lain-lain. Karena memang terkait dengan isu-isu yang berkembang di dunia media sosial dan lain-lain membuat sehingga pertanyaan-pertanyaan sangat banyak timbul di kalangan masyarakat. Sehingga sampai saat ini juga mungkin dari sekian banyak orang yang tidak hadir, mungkin juga faktor itu. Bahwa dengan kehadiran Bapak dan Ibu Dokter, Bapak Kapolsek dan Bapak Camat dengan jajaran yang ada, sehingga bisa membuat masyarakat ini percaya bahwa tujuan pemerintah adalah baik untuk semua. Kita kurang lebihnya, terima kasih. Masuk ke dalam potong tubuh, dia prosesnya akan dibawa ke namanya kita punya sistem imun, tempat produksi sel antibodi atau sistem imun di kelenjar getah bening. Jadi akan bisa dibawa kemana-mana. Jadi pas kalau disuntik, kalau punya sel-sel imun di kelenjar getah bening ini akan merespon. Oh ini ada virus baru nih, tapi yang disuntik itu dalam bentuk virus mati. Yang vaksin itu virus mati ya Bapak Ibu ya, bukan virus hidup. Jadi setelah virus mati itu disuntik ke dalam tubuh, kita punya sel-sel imun di kelenjar getah bening, tempat produksi antibodi itu akan menangkap, akan membentuk dua proses. Yang namanya satu, dia membentuk memori. Dia mengingat, dia mengenal, oh ini virus COVID-19, ini kepalanya, ini kakinya, ini tangannya. Yang kedua, dia akan membentuk namanya antibodi atau senjata khusus untuk virus COVID-19. Jadi, dia akan yang pertama, dia membentuk memori, dia mengenal. Yang kedua, dia akan membentuk namanya antibodi atau senjata khusus, istilahnya senjata khusus untuk virus COVID-19. Jadi kalau bedanya kita sudah divaksin atau observasi selama 30 menit, Bapak Ibu yang boleh pulang dulu. Ini kebanyakan ini biasanya di meja 4 baru 5 menit saja langsung kita pulang. Jadi 30 menit standby dulu, kita pantau dulu. Bapak Ibu pusing kasih, rasa bagaimana, baru bisa pulang. Kalau misalnya nyeri di sini, oke, nanti kita kasih obat penghilang nyeri, rasa nyeri. Ya, kalau pusing kasih obat pusing sebelum Bapak Ibu udah pulang 30 menit. Ya, kebanyakan istilahnya rasa nyeri di lengan, tempat suntik, atau rasa panas, meriang gitu. Jadi 30 menit sesudah itu baru Bapak Ibu boleh pulang. Ya. Rasa kenyang baru sering buang air kecil akan timbul keluhan. Ketika Bapak Ibu memberikan keluhan begitu, nanti petugas langsung bisa arahkan ke sakit A atau sakit B. Begitu juga mungkin kalau Bapak Ibu ada sakit jantung, pasti ada keluhan yang akan keluar. Saya mungkin Bapak Ibu sakit jantung baru bisa lari sana sini, saya mungkin pasti ada keluhan. Misalnya Anda akan mengeluh, beta 100 meter berjalan langsung hosa, atau naik tangga langsung hosa, 5 tangga langsung hosa. Jadi dari situ kita langsung bisa arahkan nanti memang Bapak Ibu layak divaksin atau tidak. Karena memang Bapak standarnya dilakukan vaksinasi itu, jadi itu cuma ada tabel pertanyaan, tensi, suhu, kemudian ada obat-obat untuk penangkal ketika ada reaksi dan oksigen. Itu saja. Mau Bapak vaksinasi di Jakarta juga begitu. Mau Bapak vaksinasi massal di GBK akan seperti itu. Bapak yang ada diperiksa di foto torak, diperiksa lab lengkap, yang ada yang begitu. Makanya cukup jujur, saya usah berlebih-lebihan, jangan langsung memponis diri sakit. Begitu. Mungkin itu tambahan dari beta. Kita pikir kalau Susan ada lagi yang bertanya, maka kurang lebih 2-3 hari ke depan kalau bisa Bapak Kades data masyarakat, kalau nama sudah harus masuk
sebagai peserta vaksin. Berapapun yang sudah didata bersedia untuk divaksin, tapi itu yang nanti kita kirim ke sana supaya masyarakat ini sudah divaksin sudah. Mau 10 kah, mau 20 kah, yang penting datanya sudah masuk, maka sudah bisa diproses. Kalau data saya masuk, dan di kabupaten saya akan kirim obat datang di kecamatan ini atau di desa ini. Kalau saya ada data yang masuk. Jadi kalau saya bertanya kan kita pastikan semua sudah paham toh. Jadi kalau mau didatakan, kita minta supaya Bapak Ibu dong bisa bersedia. Bertanya, saya bertanya, tetapi mau divaksin tak? Kita lihat diam-diam begini, saya tahu ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dong bisa terima apa sosialisasi di hari ini. Mungkin itu penjelasan kita. Karena memang sudah siang, tapi kita mau bikin bagaimana. Tugas kita pemerintah ini kan seperti ini. Jadi ya kita kadang berpikir kalau dulu itu kalau data kakak miskin mau dapat bantuan lalu persyaratan kakak miskin itu biasanya datanya naik ya. Kakak miskinnya pasti naik karena ada bantuan. Tapi kalau mau didaftar vaksin, semua orang mengklaim diri sakit. Semua sakit. Jadi yang kadang kita rasa lucu di desa-desa itu makan. Oke, terima kasih. Beta sebagai Kapolsek berharap mungkin dengan ada sosialisasi ini bisa Bapak Ibu Saudara yang hadir bisa memahami, mengerti tentang tujuan daripada vaksinasi ini. Ini kan untuk kebaikan Bapak Ibu semua, katong semua. Jadi katong yang datang ini saya Bapak Ibu semua. Kurang berkenan di Bapak Ibu semua, Bu Pendeta, kami mohon maaf. Dan terima kasih, selamat siang dan shalom bagi katong semua. Terima kasih para tim COVID Kecamatan Donayara, dalam hal ini Bapak Camat, Bapak Kapolsek, kedua nyong dan nona dokter yang mana sudah memberikan sosialisasi terkait maksud dan tujuan vaksin bagi masyarakat, bagi kami di Desa Rosnama. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu juga selaku para tim yang ada demi waktu menghadiri atau mengikuti mendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak kita, apa yang telah disampaikan Ibu ke tempat kediaman masing-masing. Semoga Tuhan tetap selalu dan senantiasa memberkati kita semua dalam tugas dan pelayanan ke depan. Demikian dan terima kasih. Amin.